Buah naga, buah delima, rasanya nikmat semua. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja, Telu Papa. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi bersama saya Yuda Kristiawan di Dewan untuk Semua Kulon Progo Sejahtera. Dan bersama saya sudah hadir Pak Lasio Yok Mulyono atau akrab disapa dengan Pak Yok Kumis. Sama dengan saya. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sesi ini di edisi ini kita akan ngobrol soal bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama teman-teman di Dewan memaksimalkan padat karya ya Pak ya. Ya, betul. Yang mana salah satu program ini bertujuan untuk sekali lagi membangkitkan ekonomi masyarakat. Oke, Pak Yok. Ya. Kalau kita ngomongin soal proyek padat karya ini, saya jadi ingat waktu saya kecil ini ya. Betul. Gotong royong. Gotong royong. Waktu itu juga beberapa kampung, khususnya di pelosok-pelosok gitu ya, di desa lah gitu ya. Dulu waktu kita sebut eranya ya Pak ya. Kalau kita sebut era kepemimpinan kan ada Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi. Orde Baru pun itu kenceng ya Pak ya, padat karya. Nah, itu boleh dijelaskan ke masyarakat. Konsepnya apakah sama atau ada bedanya Pak? Biar kita bisa membedakan gitu. Seperti apa sih konsepnya? Betul, terkait dengan konsep padat karya yang dilakukan sekarang ya dengan zaman periode dulu, pemerintahan dulu memang mungkin ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau sepengetahuan saya yang periode pemerintahan yang dulu. Ini dikatakan gotong royong ya. Yang terkenal gotong royong dulu. Waktu itu ada anggaran dari pemerintah, kemudian wujud stimulan. Ya. Kalau dulu. Ya. Kemudian dikerjakan kepada warga masyarakat bergotong royong. Ya. Nah, kalau sekarang ini karena mengingat kondisi Kulon Progo ini adalah salah satu kabupaten mungkin dikatakan termiskin ya, 18,30%. Ya. Terakhir update 2000 berapa Pak? Ya, 2016-2017 ini Kulon Progo sudah terupdate terkait dengan kabupaten termiskin di dapat 5 kabupaten kota di DIY. Nah, kemudian untuk tahun 2018 ini Kulon Progo ini ada suatu kebijakan bahwa meluncurkan anggaran dana desa. Ini diberikan kepada desa untuk terkait dengan padat karya. Padat karya ini berwujud nanti pembangunan jalan. Atau saluran air yang dikerjakan oleh warga masyarakat yang terkait desa-desa atau dusun-dusun dianggap marginal. Dan kemudian ternyata hal tersebut bisa mengurangi kemiskinan karena di waktu ada pembangunan ini dikerjakan oleh warga masyarakat dan kemudian sekitar 50 anggarannya sekitar 100 juta ya. Dana desa atau hibah dari kabupaten ini memang per project gitu ya? Per project 100 juta, kemudian yang 50,1 kalau nggak salah ini untuk material dan selainnya untuk administrasi dan juga untuk membayar tenaga kerja. Ya, itu pun terbatas karena semuanya mungkin tidak bisa direalisasi karena juga ini diperuntukkan terhadap warga masyarakat di desa itu yang sekiranya banyak yang miskin atau kekurangan atau marginal seperti itu. Pak, kalau sebelum kita ngomongin soal lebih detail soal padat karya ya Pak, kita ngomongin sebelumnya bahwa apa kemudian ini secara
strategi yang kemudian Bapak bilang tadi mempercepat ya kemudian menurunkan angka kemiskinan Pak ya. Berarti ini kan cukup instan nih caranya nih. Sedangkan ada beberapa obrolan yang kemudian masih menjadi polemik, yang ketika muncul angka kemiskinan parameternya itu kan dari pusat nih Pak. Ya betul. Sementara di daerah kenyataannya Nyun Sewu nih kadang ada daerah yang makan nasi ya memang sekali, tapi di situ parameternya kan beda Pak. Ya. Nah ini apakah kemudian rela nih kemudian kan ada yang nggak rela loh. Kulon Progo ini sebenarnya nggak miskin amat gitu, tapi kan parameternya beda sehingga angka muncul ini kan parameter dari pusat sehingga menempatkan Kulon Progo sebagai kabupaten termiskin di DIY. Nah kalau kita bahas itu dulu, seperti apa sih Pak sebenarnya keadaan faktanya di lapangan? Ya sebetulnya fakta di lapangan ini ya, karena masyarakat Kulon Progo sering kami sampaikan ini memang bahasa Jawanya terima ing pantum ya. Oke. Sebetulnya memang sebagian warga masyarakat ya tidak terima. Ya. Artinya kan memang begitu gaya hidupnya Pak ya? Iya memang gaya itu seperti itu karena di satu wilayah dan wilayah lain ini kan beda. Kemudian apapun ini karena memang dari data BPS dari pusat mungkin tahun 2011 kalau nggak salah diawali dari Bapak Yudhoyono kalau nggak salah ya. Ini memang kemiskinan ini di Kulon Progo memang selalu meningkat, selalu meningkat. Nah kemudian tahun 2020 Pak ya, 2020 sekitar 2020 ini pemerintah pusat sampai 2022 ini punya program terkait untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja ini menyampaikan anggaran yang diketok oleh anggota dewan dan pemerintah daerah, kesepakatan untuk nanti bagaimana mengurangi kemiskinan dan adanya nanti tersedianya tenaga kerja ini satu-satunya ya padat karya. Ya, dengan anggaran ini anggaran dari APBD Kulon Progo yang dibahkan ke desa. Kemudian juga ada BKK yang dari provinsi ini juga diserahkan ke kabupaten, nanti bisa dibahkan ke desa masing-masing yang membutuhkan ya tentunya. Nah kemudian anggaran ini untuk dimulai tahun 2000 sampai 2022 ini sekitar 6,9 miliar. Itu yang 25 titik, ada 49 titik. 25 ini dari BKK, yang 24 titik ini dari anggaran kabupaten. Nah, itu. Sampai saat ini udah terserap semua Pak? Ya. Sampai akhir tahun ini? Alhamdulillah untuk yang sampai sekarang ini di perubahan ya 2012 ini sudah terserap. Ada 25 titik ini dari BKK, kemudian jumlah anggarannya ini sekitar 4,6 Pak ya, yang 2,3 kalau nggak salah jumlahnya itu 6,9 ini dibagi 2 ini sudah terrealisasi di perubahan tahun 2022. Oke Pak. Artinya kemudian kalau kita obrolin soal data BPS, kita memang mengacunya ke pusat Pak ya. Artinya kemudian apapun itu niatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kulon Progo Pak ya, dengan program itu meskipun labelnya itu nggak enak juga gitu ya. Enak, betul. Kabupaten termiskin di DIY, tapi apapun itu kita ambil hikmahnya, kemudian teman-teman di Kulon Progo berusaha untuk memberikan solusi ya Pak ya, supaya kesehatannya meningkat lah gitu ya. Salah satunya dengan padat karya. Oke Pak. Waktu itu saya dan teman-teman tuh pernah liputan ke Sermo ya. Dan di situ kayaknya ada perbaikan jalan. Apa itu salah satunya Pak? Yang mengerjakan juga warga waktu itu. Itu namanya padat karya ya. Yang namanya padat karya ini kan anggaran berasal dari Dinas Tenaga Kerja yang diperuntukkan dibahkan ke desa kemudian dikerjakan oleh masyarakat warga setempat. Nah ini diperuntukkan agar bagaimana masyarakat ini bisa bekerja meskipun hanya 12 hari. Nah tentunya situasi COVID-19. Kalau yang di tahun 2018 ini karena adanya tenaga kerja yang
PHK. Nah, untuk tahun 2020 sampai 22 ini memang dikerjakan oleh warga masyarakat, diperuntukkan karena adanya COVID-19. Ya, COVID-19 ini juga warga masyarakat ekonominya menurun, akhirnya ada suatu kebijakan dari pemerintah. Ini untuk tenaga kerja ini nanti bisa mengeluarkan anggaran yang dititipkan ke sana. Ini tentunya sudah ada komitmen dari anggota dewan ya. Ini untuk mengurangi kemiskinan, adanya suatu lapangan kerja, dan juga ekonomi di situ nanti akan bangkit karena ada stimulan ya, ada tenaga kerja yang mendapatkan upah, kemudian jalan di situ juga bisa terbangun. Aksesnya bisa lebih baik. Lebih baik. Gitu. Pak Yok, pengalaman Pak Yok langsung menemui di lapangan itu seperti apa? Karena begini, bayangan saya ketika padat karya ini di satu desa gitu lah ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian masyarakat yang dilibatkan ini ada ketentuannya enggak, atau siapa yang pengen diakomodasi itu? Oh, ini menurut geografisnya ya. Tidak semua desa ini mendapatkan hal tersebut, pembangunan tersebut, karena ini menurut luasan wilayah, kemudian juga penduduk, ini kemiskinannya seberapa, ini nanti yang mendapatkan, terutama prioritasnya yang di pedukuhan-pedukuhan yang dianggap miskin, dianggap miskin. Nah, ini warga masyarakat yang mendapatkan anggaran untuk padat karya ini, memang masyarakat juga senang karena mendapatkan pekerjaan, kemudian jalan-jalan akhirnya juga terbangun, meskipun bagi kami, saya ini berharap nanti setelah COVID ini tidak ada ya, ini nanti untuk menumbuhkan gotong royong ini seharusnya stimulan, seperti zaman dulu saja ya. Mungkin pemerintah kabupaten atau provinsi atau mungkin pemerintah desa ini stimulan terkait dengan umpama memberikan semen 100 sak atau 200 sak, ini kemudian dikerjakan oleh masyarakat dan gotong royongnya ini akan nanti tumbuh baik di situ. Jadi kalau sekarang ini kan ada yang istilahnya menjadi yang sana mendapatkan, kemudian yang sini tidak mendapatkan, gotong royongnya berkurang. Artinya karena gotong royongnya tidak merata ya, Pak ya. Seperti itu. Pak, lalu misalnya nih saya jenengan tuh satu desa, terus ada proyek padat karya di situ. Misalnya kuotanya yang menentukan pihak desa ini tempatnya. Kan ini rentan, kemudian misalnya butuhnya 50 orang untuk ngecor. Ternyata di situ ada yang pengen tuh lebih dari 50 warga. Nah, ini seperti apa? Ini memang ditentukan ya, paling enggak 30 orang. Ya 30 orang dalam waktu 12 hari. Ini kalau melebihi target ya mungkin dalam hitungan itu, karena 100 juta ini sudah dihitung nominalnya ya memang hanya 30 orang. Nanti itu kebijakan masing-masing desa. Tapi memang rentan, kemudian kan kok saya nggak diikutkan, kan saya juga pengen. Mungkin itu ada, tapi akhirnya juga diberi pemahaman oleh pihak desa dan juga tokoh setempat juga menyadari. Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Dan juga ada di wilayah itu terbangun padat karya, kemudian maunya ongkosnya ini untuk memberi material supaya pembangunan ini tambah. Misalnya nih cuman 500 meter, ongkosnya nggak diambil, tapi diberikan material supaya ini nambah panjang jalan yang diperbaiki gitu, Pak ya. Ada juga begitu. Ada seperti itu, tapi kan aturannya tidak boleh. Ya mungkin boleh, tapi di luar itu nanti, Pak. Nanti di belakang mungkin dihibahkan lagi ke pemerintah untuk berikan material untuk digarap lagi untuk gotong royongnya lagi. Ada yang seperti itu. Artinya ini sebenarnya efeknya sangat baik ya. Kemudian masyarakat justru sih gotong royong benar, nggak diupah, tapi upahnya dikumpulin, dibeli material lagi. Karena ada yang seperti itu, tapi aturannya kan nggak boleh. Karena aturannya tetap nggak boleh ya. Harus ini selesai dulu, terima upah, perkara dari upahnya mau dikembalikan lagi, dikumpulin, monggo gitu, Pak ya. Oke. Cuman kalau itu nanti dilanggar ya karena ada aturannya, nanti
tentunya ya tidak boleh lah, Tidak karena boleh, oke. awalnya tujuannya kan untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Tapi ternyata itu tadi Pak ya. Ah, Makanya tapi artinya kan warga kan merasa menghendaki seperti itu. emang ini lagi. Aku kira miskin mungkin Ya. itu. Biar nanti jalan ini cepat semuanya baiklah. Betul. Ini Karena kita itu tidak menerima bagaimana. Biasanya seperti itu masyarakat. itu memang Ada. prinsip masyarakat Iya, di sini tidak seperti semuanya. Pak ya. Kadang memang mending poso, Ya, lorong-lorong ya, betul, tapi betul. akses jalannya itu bagus gitu ya. itu. Karena itu kan long term buat jangka panjang. Jangka panjang. Tapi kalau cuma makan sehari sekali nggak apa-apa, yang penting jalannya bagus. Bagus. Ya. Akhirnya Oke. ekonomi juga lancar. Ya betul, oke. Ini menarik sekali. Pemahamannya Ini fenomena yang berbeda-beda. menarik ya betul. Oke. Oke, Pak, sejauh ini komitmen bersama pemerintah seperti apa Pak yang sudah disepakati dan mungkin didorong, ini kan sudah tuntas nih 2022 sebentar lagi ya Pak dalam hitungan hari. Nah kemudian 2023 seperti apa Pak? Ya, terima kasih ini untuk anggaran termasuk dari tenaga kerja ya. Kami sudah komitmen anggota dewan ini untuk kebersamaan dengan pemerintah, karena apa yang dilakukan selama ini terkait padat karya ini membantu masyarakat di desa terkait dengan infrastruktur jadi baik, dan masyarakat yang marginal ini sebagian mendapatkan upah. Nah kemudian kami memandang bahwa nanti untuk tahun 2023 ini kami mendorong kepada pemerintah, terutama di OPD terkait untuk anggaran ini di tahun 2023 ini yang harus ditambah, kalau bisa ditambah, tapi diperuntukkan untuk padat karya. Karena ini memang betul-betul membantu warga masyarakat yang maknanya nanti biar ekonomi masyarakat ini juga bangkit, kemudian situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini masyarakat juga ada lapangan kerja. Kira-kira kalau disebut angka atau persen naik berapa Pak? Ya kalau persen naiknya saya pribadi belum bisa menghitung ya, tapi paling enggak kan keinginannya, harapannya Dewan. Harapannya ya paling enggak kan ya boleh paling enggak ya 14% lah, 12 atau 13%. Sekarang kan 18,30% untuk di Kulon Progo ini. Maka untuk Kiat Kulon Progo, di pemerintah Kulon Progo dengan kebersamaan sebagai mitra kerja anggota dewan ini mendorong ke sana. Nah, untuk 2023 ini agar jalan-jalan di Kulon Progo yang saat ini memang masih banyak yang rusak, lebih baik memang anggaran ini di tenaga kerja untuk ditambah, kemudian untuk difokuskan padat karya. Oke, Pak, kalau kita ngomongin industri pariwisata Kulon Progo terkait dengan pembahasan kita ini padat karya, tentu ini sangat erat hubungannya Pak, karena kan Kulon Progo kemudian memunculkan destinasi-destinasi wisata baru yang sangat-sangat memikat para wisatawan. Bahkan jalannya dibuka mandiri oleh warga saja orang antusias untuk ke sana karena memang pesonanya alamnya luar biasa. Nah, di catatan Bapak sama Pak Yok sama teman-teman dewan ini kira-kira langkah apa untuk mempercepat ya selain padat karya? Tentu kita bicara kalau padat karya kan kita nunggu program gitu kan. Tapi di luar itu apakah ada skema-skema lain yang kemudian untuk mensupport padat karya ini supaya ada program lain yang mungkin mirip atau seperti apa gitu? Ya kalau untuk kami dengan teman-teman tentunya di Kulon Progo ini tadi disampaikan bahwa wisata kuliner tentunya ya. Ini ada beberapa wilayah tentunya yang di utara di tempat saya sana di Nanggulan ini sudah mencampur di sana. Ini sebetulnya di sana juga menyerap banyak tenaga kerja. Dan yang paling diutamakan supaya ini nanti di wisata kuliner ini bisa maju tentunya harus didukung oleh infrastruktur. Syukur-syukur nih karena itu tanah-tanah ini kan tanah hijau ya. Meskipun tanah hijau ini tanah pertanian, tapi di situ kan ada jalan-jalan yang masih rusak ini. Kalau nanti di situ dipadat karyakan lagi itu lebih bagus. Karena satu-satunya akses di Kulon Progo ini sebetulnya saya sering sampaikan Kulon Progo ini masih perawan tapi butuh sentuhan. Ya, sentuhannya apa? Ya, infrastruktur tadi ya. Infrastruktur yang sekarang masih sempit, kemudian antusias dari luar ini kalau masuk Kulon Progo seneng karena pariwisatanya bagus ya, alamnya bagus. Namun satu-satunya infrastruktur ini yang harus diperhatikan. Nah, infrastruktur kalau di Kulon Progo baik tentunya ekonomi akan mesti naik sendiri.
Oke. Itu. Pak, terkait infrastruktur gitu kita Ya. singgung sedikit. Artinya kemudian memang kita lihat ketika satu daerah itu sudah dikenal kayaknya pesonanya, kemudian tumbuh subur restoran, coffee shop atau usaha-usaha kuliner atau wisata. Kemudian membuka jalan sendiri. Kadang abai dengan ekosistem yang ada di situ. Nah, ini seperti apa Dewan melihat ini, Pak? Supaya nanti tidak terjadi pembangunan yang serampangan kemudian malah nggak estetik gitu, Pak ya. Nah, ini seperti apa? Ya, ini juga kita harus melibatkan tata ruang. Oke. Karena kalau sini dibiarkan begitu saja ya, adanya bandara ini kan tentunya tata ruang harus segera ketok ya untuk di Kulon Progo ini, meskipun harus menunggu tata ruang provinsi dan pusat karena adanya destinasi wisata yang besar terutama di bandara dan juga di Candi Borobudur ya. SN. Ini untuk saya pribadi ya ini berharap semuanya harus tertib. Harus tertib karena kalau tidak tertib sembarangan mendirikan bangunan meskipun kuliner di sana wilayahnya sampai hari ini mungkin belum begitu tertib, tapi untuk jangka panjangnya supaya ini ada aturan yang kita Dewan sudah mendorong ke sana, Pak? Sudah mendorong ke sana ya, ini ke tata ruangnya. Ya. Artinya jangan sampai nanti justru pemandangan yang tadinya sawahnya bagus kemudian penuh dengan bangunan gitu. Iya. Atau mungkin di situ memang tempat dikatakan di Barat Genteng ya. Di Barat Genteng ini sudah menjamur seperti itu, kami senang, cuman ini harus ditertibkan mana yang harus boleh didirikan bangunan, mana yang tidak, ini harus jelas. Kalau tidak ya nanti jangka panjang nanti semuanya dibikin bangunan tentunya akan menimbulkan permasalahan. Seperti itu. Lingkungan ya Pak? Iya, lingkungan. Pak. Terakhir Pak, seperti apa kemudian masyarakat boleh berperan di proyek padat karya di luar kemudian terlibat langsung, misalnya ada usulan, ada apa, sebaiknya seperti apa Pak? Masyarakat Kulon Progo apakah bisa langsung melalui media sosial ke anggota dewan atau meraih kanal-kanal yang lain? Ya, di Kulon Progo ini masyarakat adanya padat karyanya hampir antusias ya, seneng lah istilahnya. Namun ini kan karena terpaut dengan anggaran juga, ini tidak semuanya bisa terrealisasi. Tentunya kalau memang kepingin untuk wilayahnya ini dianggap ya masih di pinggiran ya, ini harus bisa menyambung di wilayah satu kepedukan lain agar ekonomi ini bisa maju. Paling enggak ya kita harus ada komunikasi dengan desa, kemudian dibantu oleh dewan agar nanti juga bikin proposal mana yang harus diprioritaskan seperti itu. Karena kalau mungkin berjalan sendiri-sendiri tentunya tidak bisa. Artinya kalau misalnya nih kebetulan nih di satu wilayah desanya itu ada anggota dewan, harusnya Pak ya, harusnya nggak ada proyek padat karya lagi Pak ya. Harusnya udah diperhatikan dari dulu Pak ya. Iya, karena ini terkait dengan anggaran ya. Karena dengan anggaran kemudian terjadi ya di Justice bahwa Kulon Progo ini termiskin se-DIY, sebetulnya ya perasaan ini nggak enak juga ya. Ini kami kalau memang ada anggaran ya nggak ada padat karya pun nggak apa-apa. Jadi aspirasi lewat anggota dewan ini tentunya harus bisa terrealisasi kalau adanya anggaran. Ini karena dewan ini kan tujuannya disumpah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Seperti itu. Nah nanti teman-teman khususnya masyarakat Kulon Progo Pak ya. Kalau ada anggota dewan seperti Pak Yok, monggo ya langsung curhat boleh Pak ya, langsung boleh. Sambil nanti ngopi-ngopi. Siap. Tapi minimal sebenarnya kalau ada anggota dewan harusnya tidak ada padat karya pun sudah diperhatikan gitu ya. Jalan-jalan. Alhamdulillah di kami nanti, saya sendiri pun di rumah saya ini terbuka 24 jam, pintu tidak pernah tertutup. Karena di sana juga ada kuliner. Harusnya memang
kritik, protes boleh Pak ya. Boleh. Asal membangun dan niatnya baik Pak ya. Iya, boleh. Masuk ketika tadi ada anggota dewan di sekelilingnya kok jalannya masih Rusak. rusak. Ini ada something wrong berarti Pak ya. Iya. Kan harusnya nggak perlu padat karya tapi sudah diusulkan Iya, diusulkan. daerahnya sendiri kan Betul. gitu ya. Tapi nyatanya masih ada gitu Pak Masih ya. banyak. Masih. Oke, ini yang jadi juga biar fair ya masyarakat juga biar bisa Jangan takut-takut untuk betul urun rembuk Iya, betul ya. Oke, terima kasih, itu tadi obrolan saya bareng Pak Yok selaku Wakil Ketua DPRD Kulon Progo. Semoga obrolan kita bermanfaat Pak ya. Amin, Tidak hanya insyaallah, berhenti di acara ini, tapi bisa memberi kemanfaatan untuk masyarakat Kulon Progo. Seperti itu, kita jumpa lagi di podcast Tribun Jogja selanjutnya, masih bareng teman-teman anggota Dewan DPRD Kulon Progo. Dan jangan lupa saksikan acara ini di kanal YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Saya Yuda Kristiawan, kalau ada salah kata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Thank you Pak. Matur suwun Pak. Sami-sami. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.